Indonesia disarankan hati-hati teken kerjasama dengan Cina. Pemerintah diminta waspada dalam menaikkan kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah Cina. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan Cina, yaitu Local Currency Settlement. Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan Cina akan menggunakan mata uang yuan dan rupiah. Apalagi saat ini kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina terus meningkat. Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-Cina Maijen TNI Purnawirawan Sudrajat dalam acara diskusi virtual NKRI dan ancaman komunisme dalam dinamika geopolitik yang digagas Gelora Talks Rabu 6 Oktober. Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan Cina, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita, ucap Sudrajat. Sudrajat meminta Indonesia memahami konteks perdagangan dengan Cina secara baik. Selain itu, pemerintah Jokowi diminta perbanyak memunculkan ide dari lembaga penelitian serta edukasi yang mendalam terhadap Cina. Jadi China Studies itu is very important karena salah satu core bisnis kita ke depan 5-10 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa lepas dari pengaruh membesarnya Cina, katanya. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak parno dengan banyaknya masyarakat yang menonton film pembantaian G30 SPKI. Menurutnya, masyarakat perlu tahu dan menilai sendiri terhadap munculnya komunisme di Indonesia. Film G30 SPKI itu opsional saja, tidak perlu dilarang dan tidak usah dipromosikan juga. Silakan saja, biar rakyat yang belajar sendiri dari itu, karena nyatanya kita harus melihat dunia yang sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, katanya. Yang harus kita pertimbangkan adalah sekarang bagaimana bangsa ini lebih produktif lagi. Mengejutkan, Presiden China Xi Jinping bisa dilengsarkan secepatnya jika teori COVID-19 berasal dari lab Wuhan terbukti. Presiden China Xi Jinping disebut bisa dilengsarkan kapan saja jika ilmuwan bisa membuktikan COVID-19 berasal dari laboratorium di Wuhan. Sejak wabah COVID-19 muncul, beredar teori konspirasi bahwa penyakit mematikan itu berasal dari Institut Virologi Wuhan. Penasihat Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan konsekuensi yang bakal diterima Xi begitu besar jika terbukti ditemukan. Jamie Metzl mengatakannya beberapa hari setelah Dinas Rahasia Inggris tengah mencari buktinya yang kini mereka anggap layak ditemukan. Di Cina, jika benar ada bukti COVID-19 dari lab Wuhan, ada potensi Xi Jinping dilengsarkan, kata Metzl kepada LBC. Dia menjelaskan apabila terdapat buktinya, maka negeri Panda terancam dikucilkan oleh seluruh dunia. Akan menjadi pukulan geopolitik yang besar bagi negara itu, jelas Metzl seperti dilansir The Sun pada Senin 31 waktu setempat. Metzl menuturkan temuan tersebut akan membuat marah keluarga yang kehilangan anak, orang tua, maupun pasangan mereka. Tidak hanya akan menjadi kesalahan besar, kejadian itu bakal dipandang sebagai upaya penutupan kejahatan, papar Metzl. Sementara presenter Majid Nawas mengatakan konsekuensi besar bakal dihadapi Beijing jika teori tersebut terbukti benar. Sebabnya keseluruhan planet untuk pertama kalinya dalam sejarah terkunci karena wabah itu, beber Nawas. Langkah Dinas Rahasia Inggris yang memutuskan menyelidiki asal-usul virus tersebut membuat hubungan London dan Cina memanas. Ketegangan itu ditambah pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta agar investigasi dari mana berasalnya virus itu digelar. Beijing berulang kali membantah Institut Virologi Wuhan sebagai sumber dari COVID-19 yang sudah menghabisi sekitar 3,5 juta orang di seluruh dunia. Negeri Panda yang begitu gusar isu tersebut kembali diangkat berkata investigasi itu seperti upaya Amerika Serikat menemukan senjata pemusnah di Irak. Sebuah editorial yang diterbitkan surat kabar pemerintah Global Times menuding pemerintah Amerika Serikat begitu arogan. Beijing menyatakan negeri Uncle Sam tidak mempunyai otoritas yang lebih besar dari Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO.
China menuduh Amerika Serikat memainkan permainan politik dengan menjadikan WHO sebagai alat kepentingan mereka. Di sisi lain, Erdogan telepon Xi Jinping minta kesetaraan Muslim Uighur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam perbincangan itu, Erdogan mengatakan kepada Xi Jinping bahwa Turki berharap Muslim Uighur bisa hidup damai sebagai warga negara yang setara dengan rakyat Cina. Meski demikian, kata Erdogan, Turki tetap menghormati kedaulatan nasional Cina. Erdogan mengungkapkan penting bagi Turki bahwa orang-orang Turki Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara yang setara dengan Cina. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Cina, kata pernyataan kepresidenan Turki seperti dikutip dari Reuters. Selama panggilan telepon itu, Erdogan dengan Xi membahas masalah bilateral dan regional. Mereka membicarakan kerjasama di berbagai bidang mulai dari energi, perdagangan, transportasi, dan kesehatan. Erdogan mengatakan kepada Xi bahwa ada potensi tinggi untuk menjalin hubungan komersial dan diplomatik antara Turki dan Cina. Pakar dan kelompok hak asasi manusia PBB memperkirakan lebih dari 1 juta orang, terutama etnis Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya, ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem camp di wilayah Xinjiang. Cina awalnya membantah keberadaan camp itu, tetapi kemudian mengatakan bahwa itu adalah pusat pelatihan kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Tiongkok juga menyangkal semua tuduhan pelecehan. Sejumlah warga Uighur yang tinggal di Turki mengkritik pendekatan Ankara ke Cina setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi tahun lalu. Menteri Luar Negeri Turki mengatakan kesepakatan itu mirip dengan yang dilakukan Ankara dengan negara-negara lain. Dia juga membantah perjanjian itu berdampak pada pemulangan orang-orang Uighur ke Cina. Ratusan orang Uighur memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di Cina selama kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Ankara pada Maret lalu. Beberapa pemimpin oposisi menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak Uighur demi kepentingan lain dengan Cina, tetapi dibantah pemerintah. Turki juga pernah memanggil duta besar Cina setelah kedutaannya mengatakan memiliki hak untuk menanggapi para pemimpin oposisi Turki yang mengkritik perlakuan Cina terhadap Uighur.